Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang gagal jantung dan tata laksana terapi. Anggota kelompok 8 terdiri dari Muhammad Fernanda, Fauziah Amelia, Rina Aulia Saputri, Khalifatul Zahira Aulia, dan saya sendiri Maulidia Nurul Aini, dan Nur Intan Pramudita, serta Rina Riayatul Umamah. Klasifikasi gagal jantung menurut ACC AHA itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap A. Tahap A di sini pasien tanpa kerusakan struktural jantung, tetapi dia memiliki risiko yang tinggi seperti hipertensi ataupun diabetes. Yang kedua itu dia pada tahap B, itu kerusakan struktural jantung tanpa adanya gejala dari gagal jantung tersebut. Lalu yang ketiga itu ada tahap C. Tahap C ini adalah kerusakan struktural jantung dengan gejala gagal jantung saat ini ataupun pada saat sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada gagal jantung tahap D. Itu gagal jantung itu pada stadium akhir dengan gejala refrakter meski telah menerima terapi optimal. Selanjutnya, ada klasifikasi kapasitas fungsional NIHA atau New York Health Association. Untuk kelas pertama, ini dia tidak ada keterbatasan fisik. Pasien di sini tidak merasakan gejala selama dia melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu untuk kelas yang kedua, ada keterbatasan yang ringan, itu gejala muncul pada saat pasien itu melakukan aktivitas yang berat saja. Jadi kalau dia melakukan aktivitas ringan atau istirahat itu tidak akan merasakan gejala yang muncul. Lalu yang ketiga itu terdapat batasan aktivitas. Jadi gejalanya muncul apabila si pasien ini melakukan aktivitas yang ringan sekalipun. Lalu yang kelas keempat itu gejala muncul bisa saja pada saat si pasien ini istirahat. Jadi setiap dia melakukan aktivitas dia bisa memperburuk kondisinya. Yang selanjutnya ada klasifikasi gagal jantung menurut ACC atau AAA. Yang pertama ada stage A, yang mana pasien risiko tinggi gagal jantung tanpa penyakit jantung struktural. Contohnya seperti hipertensi, penyakit arteri koroner, atau penyakit pembuluh darah ateroskleroto, diabetes, obesitas, dan sindrom metabolik. Untuk terapinya bisa dengan modifikasi gaya hidup, obat hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Untuk start B, yang mana pasien dengan penyakit jantung struktural tetapi tanpa gejala gagal jantung. Contohnya seperti infak miokard, hipertrofi ventrikel kiri, dan fraksi ejeksi rendah. Untuk terapinya bisa dengan mencegah perkembangan gejala klinis, dapat diberikan ACI, ARB, atau beta blocker. Klasifikasi gagal jantung yang ketiga, yaitu ada stage C, yang mana penyakit jantung struktural dengan gejala gagal jantung saat ini atau sebelumnya. Contohnya seperti dyspnea, kelelahan, dan berkurangnya toleransi olahraga. Untuk terapinya bisa menggunakan GDMT, Guideline Directed Medical Therapy seperti ARNI, angiotensin receptor neprilysin inhibitor, kemudian bisa menggunakan beta blocker, diuretik untuk mengontrol gejalanya, serta bisa menggunakan antagonis aldosteron untuk memperbaiki prognosis. Nah, yang terakhir itu ada stage D, yang mana gagal jantung stadium akhir dengan gejala refrakter meski telah menerima terapi optimal atau memerlukan intervensi khusus. Contohnya seperti pasien dengan gejala yang sulit disembuhkan saat istirahat, meskipun terapi medis terarah dengan pedoman yang optimal, misalnya pasien yang memerlukan pengulangan rawat inap atau tidak dapat dipulangkan tanpa alat bantu atau terapi inotropik. Kemudian untuk terapinya bisa menggunakan transplantasi jantung, penggunaan alat bantu ventrikel, atau terapi paliatif. Selanjutnya, kondisi yang dapat menyebabkan gagal jantung akut. Yang pertama, ada de novo heart failure, kondisi yang terjadi pada pasien tanpa riwayat gagal jantung sebelumnya dan mencakup sekitar 25% dari total rawat inap ADHF.
Penyebab utamanya yaitu yang pertama ada disfungsi ventrikel kiri akut, diakibatkan oleh infark miokard besar yang menyebabkan penurunan mendadak fungsi pompa jantung. Kemudian ada krisis hipertensi yang dimana peningkatan tekanan darah yang mendadak dan memberikan tekanan pada sistem kardiovaskular. Kondisi yang kedua yang dapat menyebabkan gagal jantung akut yaitu eksaserbasi gagal jantung kronis. Mayoritas rawat inap untuk ADHF sekitar 70% melibatkan pasien yang mengalami perburukan gagal jantung kronis. Pasien dengan gagal jantung kronis dapat menjadi refraktor terhadap terapi oral dan mengalami dekompensasi setelah paparan faktor-faktor pemicu seperti diet yang tidak terkontrol, kemudian penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, ketidakpatuhan terhadap pengobatan, dan penyakit non-kardiak seperti infeksi. Selanjutnya yaitu proses kardiak baru atau memburuk. Pasien yang sebelumnya stabil dapat mengalami ADHF akibat kondisi baru atau memburuk, seperti infark miokard baru, yaitu kerusakan mendadak pada jaringan otot jantung yang menyebabkan dekompensasi. Selanjutnya aritmia arterial atau ventrikular, yaitu ketidakteraturan ritme jantung yang membebani fungsi pompa jantung. Selanjutnya krisis hipertensi, yaitu meningkatkan risiko tekanan darah tinggi akut pada sistem kardiovaskular. Selanjutnya miokarditis, yaitu peradangan akut pada otot jantung yang mengurangi kemampuan kontraksi jantung. Selanjutnya insufisiensi katup akut, yaitu gangguan mendadak pada katup jantung yang menyebabkan gangguan aliran darah. Yang keempat yaitu gagal jantung lanjut dengan penurunan cardiac output. Sekitar 5% pasien menunjukkan penurunan progresif pada cardiac output dan refraktor terhadap terapi akibat disfungsi sistolik ventrikel kiri berat, yaitu kondisi lanjut di mana ventrikel kiri tidak mampu memompa darah secara efektif. Untuk klasifikasi gagal jantung yang pertama yaitu subset 1 atau warm and dry, umumnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelebihan cairan atau volume overload atau hipoperfusi. Parameter hemodinamiknya seperti cardiac index dan pulmonary capillary wedge pressure berada dalam rentang yang sesuai. Pasien dalam subset ini memiliki risiko mortalitas paling rendah dan biasanya tidak memerlukan intervensi segera selain optimalisasi terapi gagal jantung kronis atau GDMT. Pasien dengan disfungsi ventrikel kiri yang signifikan masih dapat termasuk dalam subset ini karena mekanisme kompensasi normal dan atau terapi obat dapat setidaknya sebagian memperbaiki profil hemodinamik yang sebelumnya abnormal. Klasifikasi gagal jantung kedua yaitu subset 2 atau warm and wet. Biasanya menunjukkan gejala kongestif seperti kesulitan bernafas saat berbaring atau ortopenia dan pembekakan pada kaki atau edema perifer yang disebabkan oleh peningkatan tekanan hidrostatik dalam sirkulasi paru dan sistemik. Meskipun begitu, pasien tidak menunjukkan tanda-tanda aliran darah yang kurang ke jaringan atau hipoperfusi. Biasanya, pasien memiliki output jantung atau cardiac output yang cukup, tetapi tekanan di pembuluh darah paru atau PCWP lebih dari 18 mmHg. Klasifikasi selanjutnya subset 3, cold and dry, menunjukkan tanda-tanda hipoperfusi perifer seperti kelemahan, penurunan produksi urin, serta denyut nadi yang lemah tetapi tidak ada gejala kongestif. Biasanya, pasien memiliki indeks jantung kurang dari 2,2 liter per menit per meter persegi, tetapi tekanan di pembuluh darah kapiler paru tidak mengalami peningkatan yang abnormal. Tingkat mortalitas pada pasien ini biasanya lebih tinggi dibanding pasien dengan perfusi yang cukup. Klasifikasi selanjutnya atau yang terakhir yaitu subset 4, cold and wet, menunjukkan tanda dan gejala kelebihan volume serta hipoperfusi perifer, seringkali dengan PCWP atau pulmonary capillary wedge pressure melebihi 18 mmHg dan cardiac index-nya kurang dari 2,2 liter per menit per meter persegi atau 0,037 liter per detik per meter persegi.
Subset ini memiliki prognosis terburuk dibandingkan 3 subset lainnya dan merupakan profil hemodinamik yang paling umum pada pasien dengan gagal jantung stadium akhir. Karena tingkat keparahan gagal jantung tersebut, pasien dalam subset 4 tidak dapat mempertahankan cardiac index-nya yang memadai, meskipun tekanan pengisian ventrikal kirinya meningkat dan regangan serabut miokardnya meningkat. Selanjutnya, tata laksana terapi GCA. Yang pertama ada terapi subset 1, warm and dry. Tidak memerlukan intervensi segera, fokus pada optimalisasi GDMT atau Guideline Directed Medical Therapy untuk gagal jantung. Yang kedua, terapi subset 2, warm and wet. Inisial, diuretik IV atau loop diuretik untuk mengurangi preload. Jika resistensi diuretik, tambah dosis atau kombinasi dengan diuretik tiazid. Vasodilator IV seperti nitrogliserin digunakan untuk pendolitasi cepat pada edema paru akut atau hipertensi berat. Terapi dihindari pada hipotensi simpotik. Terapi subset 3, cold and dry. Hipovolemia, berikan cairan IV dengan hati-hati untuk meningkatkan tekanan pengisian vertikal kiri 15-18 mmHg. CL rendah, pertimbangan agen intratropik IV, dobutamin, milironen untuk vasodilator arteri IV untuk meningkatkan curah jantung. Terapi subset 4, cold and wet. Kombinasi terapi subset 2 dan 3 diuretik IV plus vasodilator atau introtropik. Pada hipotensi signifikan, hindari vasodilator. Bila MAP rendah, gunakan kombinasi intotropik dan vasopresor dobutamin plus norepinefrin atau agen dengan aktivitas ganda dopamin untuk memastikan perfusi organ memadai sebelum menyesuaikan terapi. Untuk referensinya, kami menggunakan Dipiro, Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 11 edition tahun 2020. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.